Limosin ini dalam jumlah yang tepat bisa jadi anti obat cacing, antelmentik namanya. Biasanya memang jarang diberi obat cacing karena sudah pakannya mengandung antelmentik, anti obat cacing. Nah, untuk zat makanan domba, seperti yang Bapak Ibu ketahui, secara garis besar harus memiliki energi. Energi ini mungkin kita kategorikan sebagai sumber karbohidrat, sumber protein, mineral, vitamin, dan air. Nah, jadi fungsi pakan sendiri itu pemberian pakan ada 3. Yang satu untuk memenuhi hidup pokok. Nah, hidup pokok ini termasuk kalau kita bergerak, ternaknya bergerak, ternak bernafas, terus sirkulasi darah, sirkulasi pencernaan. Nah, ini termasuk hidup pokok namanya. Setelah hidup pokok terpenuhi, baru nanti dia lanjut untuk memenuhi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, pertumbuhan tulang, perkembangan jaringan, saraf. Oke, lanjut Pak Dok, slide-nya. Nah, ini puzzle tadi udah saya jelaskan sedikit. Oke, lanjut Pak Dok. Buat Bapak Ibu nanti direview sama Pak Dok Adil. Jadi nanti bagi yang mungkin agak terlambat atau mungkin nggak paham, nanti slide-nya bisa di-share ya Pak Dok ya? Nanti slide PPT ini Bang akan di-share bagi kawan-kawan yang mengisi absen dan mengisi emailnya Bang. Akan dikirim melalui email. Oke, silakan Bang, lanjut Bang. Oke, tadi ini sudah saya singgung sedikit ya keperluan zat makanan tadi. Oke, lanjut Pak Dok. Nah, ini kebutuhan zat makanan domba sesuai NRC. Nah, ini NRC ini National Research Council. Nah, ini biasanya ini sebagai acuan untuk formulator lah untuk membuat ransum makanan khususnya ternak. Oke, lanjut Pak Dok. Nah, ini keperluan zat makanan jantan untuk yang replacement ram sama jantan dewasa yang rams ya. Oke, lanjut Pak Dok. Nah, ini saya mereview untuk cara membacanya nanti bagi yang mungkin belum paham. Jadi, mungkin ini yang dipakai sebagai acuan untuk calon pejantan yang hybrid ya. Jadi, untuk bangsa-bangsa ternak kambing domba itu ada yang small breed, medium breed, sama yang hybrid. Nah, ini yang hybrid mungkin. Jadi, untuk berat bobot badan 40 kilo, dia pertumbuhan berat badannya 230 gram per hari. Berarti kalau dia 1 bulan mungkin bisa hampir 6 kilo lebih. Nah, itu dia mungkin butuh konsumsi bahan kering sekitar 1,8 gram atau sekitar 4,5% dari bobot badan. Jadi dapatnya sekitar 230 gram. Untuk kebutuhan protein kasarnya dia butuh 243 gram. Total digestible nutriennya dia harus makan 1,1 kilo, kebutuhan kalsiumnya 7,8 gram, fosfornya 3,7, vitamin A-nya 3,384, dan vitamin D-nya 77. Nah, sekilas mereview kenapa vitamin A ini perlu, karena vitamin A ini di dalamnya kan ada namanya karotin. Nah, karotin itu hampir penyusunnya itu terdiri dari lemak. Nah, lemak ini yang di karotin tadi itu gunanya sebagai prekursor epitel genital. Jadi merangsang untuk siklus birahi ternaknya gitu. Jadi untuk breeding, untuk perah, vitamin A ini termasuk yang krusial. Jadi kadang-kadang sering kelupaan atau mungkin nggak tahu. Jadi mungkin setelah acara ini jadi bertambah ilmunya, nanti coba dicek pakan kambing dombanya ada nggak vitamin A-nya di dalam. Oke Pak Dok, lanjut. Nah, untuk kelompok betina, indikatornya keberhasilan usaha tadi tentu produksi anak. 1, tingkat persentase kelahiran tinggi, mortalitasnya rendah. Ini termasuk sampai di sapi, karena fase-fase krusial anak itu biasa umur 1 bulan. Itu krusial, mulai dari nanti susunya berkurang, diare, masuk angin. Nah, itu biasanya krusialnya di usia 0 sampai 30 hari. Kemudian lem crop, jumlah anak yang selamat, oke. Kemudian bobot sapi anak saat dipasarkan. Nah, ini
bobot sapi anak juga menentukan dia, termasuk bobot induk. Jadi salah satu indikatornya kita berhasil breeding atau kambing perah, bobot induk tidak susut, kemudian susu produksinya tinggi, dan terakhir yang ketiga bobot sapi anak sesuai standar. Oke, lanjut Pak Dok. Oke, penentuan lem crop tadi, cara pemberian pakan oke, efisiensi pemberian pakan. Nah, ini efisiensi termasuk bagian penting juga penentunya ya, karena biaya pakan induk selama setahun mencapai 50% dari seluruh biaya produk. Oke, lanjut Pak Dok. Nah, ini syarat pemberian pakan. Pada induk, ransum harus murah. Nah, ini yang dicari murah sebenarnya harusnya efisien. Karena kita long term ya, masa pemeliharaannya kan agak lama kalau kita breeding atau mungkin kita yang kambing perah. Tapi kalau yang untuk penggemukan mungkin tidak terlalu panjang. Disukai jelas harus disukai, kalau nggak disukai percuma kita kasih ya kan. Kemudian tidak mengandung anti nutrisi. Nah, ini ada perlu juga saya jelaskan sedikit. Hampir semua rata-rata bahan pakan itu punya anti nutrisi sebenarnya, tapi selain anti nutrisi juga dia punya manfaat. Misalnya ini kayak kalau di daerah Wonosari itu ternaknya kan sering dikasih makan legum dia. Legumnya itu kalau nggak salah itu lamtoro ya. Nah, lamtoro itu punya anti nutrisi sebenarnya, namanya mimosin dia. Nah, tapi mimosin ini dalam jumlah yang tepat bisa jadi anti obat cacing, antelmentik namanya. Jadi rata-rata kalau ternak yang dari Wonosari itu biasanya memang jarang diberi obat cacing karena sudah pakannya mengandung antelmentik, anti obat cacing. Kemudian di bungkil kelapa. Nah, bungkil kelapa ini pun juga ada anti nutrisi namanya manan. Nah, manan sendiri kalau jumlahnya tepat itu bisa jadi anti salmonella. Jadi hampir semua bahan pakan yang dari tumbuh-tumbuhan punya anti nutrisi. Tapi bisa kita hilangkan salah satunya misalnya dengan dijemur atau dipanaskan. Kita cari yang kaya akan zat makanan, mudah dalam pemberian dan penanganan. Nah, ini jadi pertanyaannya nanti adalah ketika misalnya Ibu memberi makan, sebisanya sumber hijauan itu diperoleh dari mana gitu. Mudah Pak, tapi saya beli. Nah, ujung-ujungnya nanti kita jadi mahal. Nah, kalau bisa sih kita melihat potensi lingkungan kita yang paling banyak tersedia gitu. Jadi ya. Jadi bisa lebih memaksimalkan untuk potensinya supaya kita punya kemandirian pangan. Kemudian memaksimalkan produktivitas, efisiensi reproduksi, lambing rate tinggi, mortalitas rendah. Oke, cocok. Ya, lanjut Pak Dok.